Halo teman-teman semua, karena ada beberapa yang tanya di DM TikTok aku mengenai cara aku submit ke jurnal yang terindeks Sinta. Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu teman-teman cara aku buat nge-submit ke jurnal terindeks Sinta. Ditonton ya sampai selesai. Pertama buka Google lalu ketik Sinta Kemendikti Saintek dan lalu pencet laman Sinta yang official. Setelah muncul laman Sinta, sekarang kita sesuaikan dulu karena kita mau carinya jurnal. Kita pilih yang laman jurnal, pilihan yang jurnal, lalu kita pencet. Lalu sekarang kita ketik jurnal apa sih yang mau kita cari. Misalkan aku pengen cari jurnal yang berkaitan dengan psikologi gitu ya. Berarti aku ketik psikologi, maupun entah itu teman-teman mau ganti kayak mau cari yang kesehatan, sosial, bisa disesuaikan dengan artikel teman-teman ranahnya kemana. Nah, ketika sudah diketik, langsung kita berlanjut ke search. Nah, ini udah masuk ke laman jurnal yang tadi kan topik yang aku cari atau jurnal yang mau aku cari tadi kan adalah jurnal psikologi. Nah, ini sudah keluar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga nih, ini ada akredit atau itu akreditasinya itu Sinta berapa. Nah, ini yang pertama ini ada S1 itu Sinta 1 maksudnya, dan seterusnya ini ada Sinta 2 dan sampai Sinta 5. Jadi teman-teman bisa nge-scroll sampai bawah terus next 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 nyari jurnal yang sesuai sama teman-teman. Nah, gimana sih cara kita buat nyari jurnal yang sesuai dengan kita dan juga dengan artikel penelitian kita? Kita bisa buka-buka nih. Misalkan aku penelitiannya itu berkaitan dengan psikologi klinis gitu ya. Coba kita cari. Misalkan kita buka-buka dulu nih, misalkan jurnal Insight ini nih kita buka, kita pencet. Lalu, tadi kan aku udah bilang wajib menggunakan web Sinta. Nah, di sini caranya teman-teman menuju ke web jurnalnya, teman-teman tinggal pencet website di bagian ini, yang ini. Nah, pencet. Lalu, setelah dipencet, nah, teman-teman bisa mencari tahu nih, jurnal ini tuh sesuai nggak sih kira-kira dengan fokus and scope-nya penelitian kita. Kita bisa cari di menunya dari jurnalnya, biasanya ada di menunya atau titik 3 di atas kiri atau di kanan. Kita bisa cari di ini, biasanya about the journal, kita pencet about the journal. Dan terus juga di about the journal itu biasanya juga ngasih tahu nih, publikasinya itu bulan apa aja. Ini kalau yang ini itu publikasinya Februari dan Agustus. Dan ini kan sudah terindeks Sinta 2, ada keterangan itu. Oh nih dia fokus dan scope-nya itu tentang apa. Bisa kita scroll ke bawah. Kita cari fokus and scope. Nah yang ini kita pencet. Nah lalu kita baca nih kira-kira ada nggak ya topik ataupun background penelitian kita yang sesuai dengan fokus and scope-nya dari jurnal tersebut. Nah tadi kan kebetulan misalkan publikasi aku, artikel aku itu pengennya yang psikologi klinis. Nah kebetulan di jurnal Insight ini salah satu fokus and scope-nya itu tadi clinical psychology. Jadi bisa masuk ya teman-teman. Nah, kapan sih publish-nya jurnal ini? Kita bisa pencet di bagian publication frequency. Nah, bagian ini. Nah, kita lihat kan ini ada Februari, Agustus kayak gitu. Nah, kalau tips dari aku teman-teman kalau bisa mensubmitnya itu sebelum tanggal publikasi pastinya, dan itu jangan mepet-mepet ya teman-teman. Kalau misalkan nggak fast track, kalau dari aku paling nggak 6 bulan teman-teman udah submit ke laman jurnal yang teman-teman pengen tuju gitu, biar ada jarak waktunya kayak untuk ditolak atau misalkan ada revisi itu masih ada jaraknya gitu. Terus kita bisa lihat juga nih tadi di laman bawah, kita mau lihat nih harga publikasinya berapa. Ini bisa dipencet author fee, dipencet kita biar tahu harganya. Oh, di sini ternyata 1.500.000 kayak gitu pada saat sudah dipublish. Kayak gitu. Jika sudah sesuai fokus and scope dan juga biaya dari publikasi, kita bisa berlanjut melihat author guidelines atau panduan dari penulisan publikasi pada jurnal tersebut. Kita pencet, lalu akan muncul beberapa panduan yang harus kita sesuaikan dengan artikel kita agar artikel kita dapat diterima gitu. Selanjutnya, sesuaikan artikel kita dengan template jurnal yang sudah disediakan.
Dan kita bisa download lalu masukkan artikel kita ke dalam template tersebut sebelum kita submit kepada jurnal tujuan kita. Kalau sudah disesuaikan, teman-teman bisa berlanjut ke submission jurnal gitu ya. Tapi sebelum itu, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Biasanya diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi kita login register terlebih dahulu. Nah, ini kita isi dengan lengkap dari atas sampai bawah sudah diisi. Kalau sudah diisi, kita verify register. Nah, kalau udah kayak gini, berarti registernya udah komplit gitu ya. Kita bisa submit ke jurnal ini. Kita pencet ke yang make a new submission. Nah, kita pencet ke new submission. Udah pencet submission. Nah, kita pencet-pencet ini syarat-syaratnya dibaca dulu. Dan ini biasanya di comment for the editor ini biasanya aku lengkapin kayak penjelasan mengenai artikel penelitian aku gitu, kayak judulnya itu apa, terus subjek penelitiannya partisipan penelitiannya itu berapa, tentang apa, dan aku juga memohon konfirmasi mengenai kemungkinan penjadwalan publikasi artikel. Misalkan tadi kan kita udah lihat ya, misalkan aja publikasinya itu di jurnal Februari dan Maret. Nah, kalau misalkan kita memang pengen ngejarnya di bulan itu, kita bisa konfirmasi kayak gini kalimatnya teman-teman. Nah, kalau misalkan gak memungkinkan, agar jurnal itu tuh email kita kalau misalkan artikel kita tuh ditolak ataupun belum sesuai sama keinginan jurnalnya, biar mereka konfirmasi dan kita bisa berlanjut ganti jurnal gitu. Setelah checklist tadi, terus sudah kita bisa mengupload file-file pendukung seperti artikel, analisis data, lalu misalkan kalau penelitian kalian itu kuantitatif, kalian bisa nambahin instrumen alat ukurnya, lampirannya, lalu misalkan kalau kualitatif teman-teman bisa ngasih verbatimnya ataupun bukti-bukti lainnya gitu untuk memperkuat penelitian atau bukti kepada pihak jurnalnya gitu. Nah, yang terakhir, jika semua file atau data pendukung sudah diupload, teman-teman bisa kirim atau save dan nanti akan muncul seperti ini. Pada saat artikel kita itu sudah diterima atau pada saat tahap review, tulisannya akan berganti review. Nah, pada saat artikel kita ditolak, akan muncul tulisan decline. Seperti itu. Nah, jadi gitu caranya teman-teman buat nge-submit ke jurnal terindeks Sinta. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di komen dan bakal ngasih tahu beberapa kesalahan aku selama aku mempublish artikel di beberapa jurnal tadi, biar teman-teman bisa menghindari kesalahan itu atau meminimalisir artikel teman-teman ditolak dari jurnal. Jadi see you next, follow dan jangan lupa dipantau terus TikTok aku. Bye bye.